Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya ingin membahas dan kita berdiskusi tentang yang ceramah ini, kalau saya bisa beri judul, adalah mengintip kelemahan syaitan. Mengintip kelemahan syaitan. Baik, kita mulai. Saya ingin mengawalinya dengan membacakan ayat Al-Quran di surat Al-Hijr yang bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menyuruh sujud kepada manusia, kepada kita. Semua sujud kecuali iblis. Nah, dari sinilah awal mula pangkal cerita. Iblis kemudian karena dimarahi oleh Allah, maka dia berjanji akan menyesatkan manusia. Kira-kira bunyi ayatnya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min salsalim min haba'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Setelah Allah memberikan ruhnya atau ruh ciptaannya, kan mulia itu, maka Allah menyuruh bersujud semua makhluk yang ada. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ya. Illa iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Maaf. Illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Jadi kecuali iblis, tidak mau dia sujud kepada Adam. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin, kata Allah. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Kata Allah kepada iblis. Maka iblis mengatakan, qala lam aqul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin
min hama'im masnun. Iblis berkata, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka Allah marah kepada jin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, kata Allah kepada jin. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, kata Allah, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi jin itu dikutuk sampai, bukan jin ya, iblis itu dikutuk sampai hari kiamat. Nah, ya konsekuensinya dia tetap hidup sampai hari kiamat. Iblis berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Nah, kemudian ayat yang berikutnya inilah yang menjadi pokok kajian kita. Apa kata si iblis? Ini ayat yang ke-39 dari surat Al-Hijr. Ini yang akan kita kupas. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dia bagi kita ya, bagi manusia. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini tekad iblis, janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada komitmen antara Allah dengan iblis. Karena iblis dikutuk, maka iblis berkata, saya akan mencari teman, akan menjadikan manusia-manusia itu semuanya tersesat. Nah, akhirnya itu akan bersama dengan iblis itu masuk ke dalam neraka. Tapi di sini ya, ini kalimat ini yang jadi kuncinya. Ada pengecualian, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Nah, ini kan waktu Jumat tadi saya khutbah, juga saya kupas itu, tapi karena Jumat waktunya pendek dan kita tidak bisa berdiskusi, kita akan kembangkan di sini. Kecuali orang yang ikhlas, kata si iblis. Ya. Qala hadza siratum alal mustaqim. Allah berkata, iya, orang-orang yang ikhlas itu, inilah adalah jalan yang lurus menuju kepadaku, katanya. Jadi dengan begitu kok jin terus saya ngomongin jin tadi ya? Iblis ya, maaf kalau seandainya saya jadi ngomong tadi jin, iblis ya, saya terang tertukar-tukar. Jadi kata Allah, iya betul, itulah jalan yang lurus untuk mendekat kepadaku, katanya. Nah, maka dengan begitu kita bisalah melihat di sini satu kelemahan daripada iblis tadi, bahwa dia tidak akan punya kemampuan untuk menyesatkan hamba Allah jika hamba Allah itu bersifat ikhlas, sifat ikhlas. Nah, itu satu ya. Itu satu tentang sifat ikhlas. Nah, kemudian ini kita simpan dulu surat Al-Hijr tadi yang ayat
ke-39 sampai 40 tadi. Kita masuk kepada surah yang kedua. Surah yang kedua yaitu surah Al-A'raf ayat 16. Di situ iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini ada kata di ujung ayat tadi, bersyukur. Artinya apa? Yang akan diusahakan oleh jin lagi, iblis tadi, agar manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, dengan sini kita ambil kesimpulan bahwa sifat syukur itu merupakan kelemahan daripada iblis tadi. Orang yang bersyukur itu tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Kan bisa kita mengintip tuh, si iblis sendiri yang membukakan kunci ya kelemahannya. Yang pertama tadi adalah orang yang ikhlas itu iblis tidak sanggup untuk menyesatkannya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur, juga iblis tidak mampu menyesatkannya. Nah, mari kita bahas. Kita coba lihat kenapa itu dua sifat yang seperti itu yang menjadi kelemahan daripada jin. Kok jin lagi ya? Saya ngomongnya jin terus. Iblis ya. Nah, itulah lagi apa ya? Iblis. Nah, itu dia. Kalau kita lihat sifat ikhlas itu adalah sebuah sifat yang sangat dominan pada orang-orang yang mulia. Boleh dikatakan bahwa ikhlas itulah sebuah sifat yang nanti akan melahirkan sifat-sifat mulia yang lain. Seseorang yang ikhlas, apapun yang dia kerjakan, yang dia perbuat, yang dia terima, yang dia alami, maka dia ikhlas, maka semua yang lain-lain sifatnya akan berubah menjadi baik. Tapi kalau orang itu tidak ikhlas, ya, ria, kemudian tidak sepenuhnya berserah diri kepada Allah, maka sifat-sifat yang lain yang jelek-jelek muncul. Nah, mari kita coba lihat. Ketika kita sholat, bukankah dalam sholat itu di surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling wajib untuk dibaca, tidak boleh ditinggalkan, surah Al-Fatihah ya. Bukankah di ayat pertamanya itu yang tertulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kata pertamanya adalah Bismillah. Bismillah itu berarti dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu kalau kita kaji secara mendalam, maka kita akan membayangkan bahwa apapun yang akan saya kerjakan, yang saya lakukan, semuanya demi Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, tidak karena yang lain-lain. Bukan karena popularitas, bukan karena saya ingin kaya, bukan karena saya ingin
mendapatkan seorang kekasih dan sebagainya, bukan. Tapi karena Allah. Kalau kita coba buka buku-buku yang membahas tentang Bismillah itu panjang sekali. Tafsiran Bismillah itu sangat panjang sekali. Karena di sana intinya bahwa segala sesuatunya itu harus kita muarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillah. Dengan nama Allah. Artinya apapun yang kita kerjakan itu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Kan? Kalau sudah mengharapkan ridho Allah semata, kira-kira bisa enggak iblis itu menyesatkan? Tidak, karena jalan kita sudah lurus, wajah kita sudah menghadap kepada Allah. Perbuatan kita, tindakan kita, pekerjaan kita, semuanya kita peruntukkan bagi Allah. Dari mana si iblis itu masuk untuk menggoda kita? Tidak bisa. Maka tetaplah kita itu berada pada jalan keikhlasan tadi. Untuk semua perbuatan kita, semua kegiatan kita. Ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar, bukan itu saja. Nah, kita mengartikan dia ikhlas karena dia tidak dibayar. Belum tahu. Ikhlas itu ada di dalam hati. Apakah yang dia kerjakan, yang dia perbuat itu benar-benar semata-mata mengharapkan ridho Allah? Tidak. Keridhaan yang dicari, karena ridho itu sangat tinggi artinya. Maka oleh karena itu kemudian para ulama mencoba merumuskan penerapannya dari kata-kata ikhlas itu tadi adalah bahwa setiap kita akan melakukan pekerjaan maka kita harus mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah semua pekerjaan. Pekerjaan apa saja. Dengan begitu maka kita bekerja benar-benar ikhlas dan insya Allah iblis tidak akan bisa mengganggu kita dengan keikhlasan itu. Itu yang pertama. Ikhlas ya. Bukankah kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalimat yang sebegitu panjang, kuncinya adalah ikhlas. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, semata-mata untuk Allah, pemelihara alam ini. Nah, konsep inilah yang harus kita pegang kuat, keikhlasan itu. Mudah menyebutnya, tetapi sulit melaksanakannya. Sulit melaksanakannya. Baik dalam berorganisasi, baik dalam bekerja, dalam berjuang, mencari duit, dan segala macam. Sulit untuk melakukannya. Itulah tantangan. Jadi itu yang pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, kita berpindah kepada yang kedua. Mari kita lihat di dalam surat Al-Fatihah itu, bukankah ayat yang kedua berbunyi apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata pertama dari Alhamdulillah itu apa? Alhamdu, segala puji, ya. Lillahi, bagi Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara semesta alam. Kalau semua hal kita muarakan dengan memuji Allah, itu artinya apa? Itulah esensi daripada syukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan
rezeki. Kita bersyukur bahwa kita diberi karunia ini, karunia itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, dan semuanya anugerah ini. Kita bersyukur. Dan bentuk kesyukuran kita itu secara lisan kita mengatakan, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Orang yang bersyukur itu dia mengatakan pada dirinya, keberhasilan saya ini bukanlah karena saya. Keberhasilan ini semata-mata adalah rahmat Allah. Dengan pengakuan seperti itu, maka Allah akan tambah terus nikmatnya. Nah, mari kita lihat. Kalau semua hal dalam kehidupan kita ini kemudian kita katakan semuanya ini dari Allah, bukankah kita itu nanti akan semakin dekat kepada Allah? Ya kan? Semua tujuan kita itu kita kembalikan kepada Allah. Hasil-hasil yang kita kembalikan kepada Allah. Maka dalam hidup kita itu hanya ada Allah, 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 Allah. Bagaimana si iblis itu akan bisa mengganggu kita kalau perhatian kita semuanya tertuju kepada itu? Ketika akan mengawali pekerjaan, kita mengucapkan basmalah, bismillah, karena Allah itu adalah sosok daripada keikhlasan. Kemudian ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan atau mendapatkan segala sesuatu apapun, entah itu nikmat, kemudian rahmat, bahkan mungkin cobaan, juga bisa saja kita sebut alhamdulillah. Nah, kalau itu kita lakukan, semuanya itu adalah syukur. Dan orang yang bersyukur, seperti kata iblis tadi, dia tidak bisa mengganggu. Maka iblis itu akan berusaha sebelum orang itu bersyukur, dia ganggu dulu. Nah, itu dia katakan tadi kan, engkau tidak akan mendapatkan hambamu bersyukur, katanya. Sebelum bersyukur, diganggunya dulu. Kalau dia sudah bersyukur, hamba ini nggak bisa dia mengganggu. Nggak bisa dia mengganggu. Jadi kita intip kelemahan dari iblis itu tadi, bahwa dia akan menjamah kita, mengganggu kita, mendekati kita ketika kita belum bersyukur. Maka oleh karena itu, marilah kita coba renungkan ke dalam hati kita yang lebih dalam. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin bukan uang, jangan pikirkan nikmat itu adalah harta. Wah, saya dari dulu miskin terus hidup saya. Nikmat yang mana itu? Jangan ke situ dilarikan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan baik saja, itu sudah nikmat Allah yang sangat besar. Coba bandingkan dengan orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, dan sebagainya. Jadi ketika kita merenungkan sampai ke sana, kita melihat bahwa betapa banyaknya nikmat Allah, betapa besarnya nikmat Allah pada kita. Itu selalu yang kita olah, batin kita itu yang kita olah selalu. Kalau batin kita selalu olah seperti itu, mana ada lagi waktu bagi setan, bagi iblis untuk mengganggu kita? Tidak ada. Maka terbuktilah dua ayat tadi, surat Al-Hijr 39 dengan surat Al-Anfal ayat 16 tadi, yang mengatakan bahwa iblis akan selalu mengganggu kita kecuali dua itu, dan dua itulah kelemahannya. Maka oleh karena dua hal tadi, ikhlas dan syukur tadi itu ada di dalam sholat, maka mari kita perhatikan sholat kita. Apakah sholat kita itu sudah bisa menghadirkan keikhlasan tidak dalam hati kita? Apakah sholat kita itu sudah bisa tidak menghadirkan kekhusyukan dalam hati kita? Mari kita lihat. Jawabnya tidak bisa. Kalau sholat kita itu lewat begitu saja, pikiran kita entah kemana-mana, tidak tahu. Tahu-tahu setelah rakaat yang keempat baru sadar kita. Ya kalau begitu bagaimana kita bisa mendapatkan spirit daripada ikhlas dan syukur tadi?
Maka kata Allah, salat yang khusyuklah yang akan bisa menghadirkan makna seperti tadi itu. Ya, dengan bismillah itu kita kemudian terpacu untuk merasakan, ya Allah, semua apa yang aku lakukan ini karena Engkau ya Allah. Apapun yang aku kerjakan untuk Engkau ya Allah, demi Engkau, dengan nama Engkau ya Allah. Setidaknya, hendaknya ketika kita membacakan bismillah itu keluar dari hati kita perasaan seperti itu, motivasi seperti itu, tekad seperti itu, keluar dia, terpancing keluar dengan kalimat bismillah tadi. Kalau itu terpancing dia keluar, perasaan seperti itu, rasa seperti itu terpancing keluar, itu yang namanya kita mentadabburi sholat kita, mentadabburi bacaan-bacaan sholat kita. Itu baru bismillah, sudah sangat banyak artinya, maknanya, sudah sangat banyak manfaatnya. Belum lagi kalau kita lanjutkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian kita bayangkanlah bahwa ya Allah, apa yang Engkau berikan kepadaku sungguh sangat tidak terhingga. Ya Allah, Engkau sungguh sangat menyayangi aku. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa aku, tapi Engkau selamatkan, Engkau menyayangi aku. Itu kan artinya Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Akhirnya kita semakin dekat dengan Allah ketika kita mencoba untuk menghadirkan makna itu dalam hati. Itu yang namanya mentadabburi bacaan-bacaan sholat. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suatu saat nanti kita akan bisa mencoba mentadabburi sampai keseluruhan daripada surah Al-Fatihah itu. Mungkin suatu saat nanti kalau umur panjang dan kalau Bapak hadirnya banyak, tidak sebanyak ini, kita bisa mentadabburi lebih jauh tentang semua bacaan-bacaan sholat itu. Ketika kita tegak dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu dalam maknanya itu, dalam sekali maknanya. Maha mendengar Engkau ya Allah akan pujian-pujianku. Timbul sebuah kepercayaan diri kepada kita bahwa Allah pasti mendengar segala permintaan saya, segala isi hati saya. Ini banyak sekali. Pelan-pelan kita nanti mencoba untuk mengkaji hal itu. Pada malam hari ini kita hanya satu saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang berimplikasi luas. Kalau sholat itu kemudian sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan mentadabburinya, ya, ada tiga hal persyaratan untuk kita bisa khusyuk dalam sholat. Apa itu? Yang pertama, sholatlah dengan tenang, tidak terburu-buru. Kita punya waktu untuk menghadirkan jiwa kita ketika membaca ayat-ayat Allah. Itu harus dilaksanakan dengan tenang. Tak mungkin itu dilakukan kalau kita buru-buru. Ketenangan itulah yang namanya thama'ninah. Itu namanya thama'ninah. Jadi thama'ninah itu bukan hanya dari kalau ruku kemudian agak lama sedikit rukunya, kemudian berdiri agak lama sedikit berdirinya. Bukan itunya yang thama'ninah, tapi keseluruhan sholat itu dilaksanakan dengan tenang. Menghadirkan rasa. Itu yang pertama, syarat untuk kita bisa sholat khusyuk itu adalah thama'ninah. Yang kedua adalah tafakkur. Kita memahami apa yang kita baca, mengartikan apa yang kita baca. Mulai dari doa iftitah. Iftitah itu boleh Allahumma ba'id baini wa bainat, boleh, atau wajjahtu wajhiya lillazi, boleh, terserah mau pakai yang mana, tetapi yang kita syaratkan adalah mengerti apa yang dibaca. Nah, Bapak, Ibu-ibu, kalau seumur ini kita juga belum mengerti,
Arti daripada doa iftitah itu, marilah bersegera kita buka buku dan hafal kembali. Tidak mungkin itu khusyuk muncul kalau yang kita baca itu kita nggak tahu, nggak ngerti. Nah, itu baru namanya tafakkur, berpikir tentang apa yang dibaca. Tafakkur. Kalau bisa yang dipahami artinya itu bukan hanya Al-Fatihah saja. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa panjang. Ada berapa tuh? 9 ya? 9 potong. Itu kalau kita tidak tahu apa artinya, lewatlah sudah itu. Tidak ada imbas apa-apa. Padahal di pangkalnya dia kata Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Kalau keampunan itu kita peroleh, selesailah sudah itu. Masa lalu kita jadi putih kembali, pemutihan. Rabbil firli. Jadi itu yang kedua, tafakkur. Kita memikirkan apa yang kita baca. Yang ketiga adalah tadabbur. Yang tadi saya katakan tadabbur. Tadabbur itu artinya menghayati. Menghayati makna-maknanya. Penghayatan itu artinya. Penghayatan itu artinya menghadirkan rasa. Ketika kita baca Al-Fatihah, rasa itu muncul. Rasa apa? Rasa kita bersyukur, rasa kita bertekad untuk ikhlas, rasa terima kasih kita kepada Allah atas Rahman dan Rahimnya. Muncul itu. Terbayang oleh kita bahwa betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mulai saya kecil, saya sekolah bisa melancar, saya kerja bisa lancar, terbayang semua itu. Ketika kita melewati ayat-ayat tadi itu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pendek waktunya kita membaca itu, tapi semua rasa itu bisa kita hadirkan di sana. Itulah bahasa hati. Itulah bahasa hati. Itulah yang namanya tadabbur. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mentadaburi. Dengan tadabbur itulah baru nanti bisa insya Allah sholat kita menjadi khusyuk. Karena ingatan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk ini kemudian akan melahirkan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Al-Quran, sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan fahsya' wal munkar, keji dan munkar. Kenapa kita bisa dicegah dari keji dan mungkar? Ya itulah dia memblok kerjanya setan. Tidak bisa setan masuk, tidak bisa iblis masuk ke situ, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau dikatakan fasya wal mungkar, fasya dengan mungkar itu beda nggak? Beda ya. Fasya dengan mungkar itu beda. Fasya itu adalah keburukan, kekejian, perbuatan-perbuatan jahat yang berkelebihan yang dilakukan oleh seseorang, itu fasad. Yang kerok, fasad. Semua kejahatan dia kerjakan, fasad. Atau dikerjakan kejahatan dalam intensitas yang tinggi, itu fasad. Kalau mungkar, mungkar itu asal katanya kan ingkar. Gak mematuhi, gak mengakui. Disuruh dia puasa, enggak lah, gak ada gunanya puasa. Disuruh dia beriman, apa? Ngapain beriman? Suruh dia baca Quran lah, ngapain? Nah, itu mungkar itu. Mungkar itu, hatinya
yang tidak menerima. Nah, ini sholat mengajarkan kita untuk terhindar dari fahsya wal munkar. Tidak ada peluang kita untuk berbuat jahat, dan tidak ada peluang bagi kita untuk mengingkari semua yang diperintahkan oleh Allah. Itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau tadi dengan bismillah itu lahirlah sifat-sifat keikhlasan, kalau dengan alhamdulillah itu lahirlah sifat syukur, kemudian sholat itu mencegah kita dari fahsya wal munkar, maka apa? Semua sifat-sifat yang jelek itu akan terblokir, semua sifat-sifat yang baik itu akan teraktivasi. Karena ikhlas itu induk daripada sifat-sifat baik, juga syukur tadi induk sifat yang baik. Akan teraktivasi, akan terbuka sifat-sifat yang baik itu. Ya, akan mengalir sifat-sifat yang baik itu di dalam diri kita. Maka ujungnya jadilah kita orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak mulia. Semua sifat-sifat yang baik muncul dalam diri kita. Kita menjadi sabar, kita kemudian tidak pemarah, kita kemudian menjadi orang-orang yang ridho, kita kemudian menjadi orang-orang yang suka menolong. Itu semua sifat hadir di sana. Itu akhlak yang mulia. Nah, Allah katakan, kenapa jin, kok jin lagi ya? Seluruh makhluk, ya, syaitan, malaikat, ya, termasuk jin, iblis, semua disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Itu kenapa? Kenapa? Karena kemuliaan Adam itulah. Kehebatannya karena dia mulia. Allah katakan, aku ciptakan manusia itu dalam keadaan mulia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Yang sebaik-baik itu apa? Kemuliaan. Nah, tadi kan kemuliaan itu bisa kita peroleh tadi dari sholat tadi. Sholat yang benar, sholat yang dengan khusyuk. Lahirlah kemuliaan. Lahirlah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, sekarang coba lihat, bukankah Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia? Ya kan? Tidaklah aku utus engkau kecuali untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Nah, itulah misi kenabian. Jadi kalau seandainya kita dengan sholat kita kemudian berubahlah sifat-sifat kita menjadi mulia, akhlak mulia itu tampil ke muka, maka itulah sebenarnya sudah berhasil Rasulullah dalam merubah kita. Sudah berhasil ajaran-ajaran Rasulullah memperbaiki diri kita. Nah, kalau sudah berhasil begitu, langkah berikutnya adalah, tahapan berikutnya adalah kita menikmati hasilnya. Apa yang kita nikmati hasilnya dari kemuliaan kita itu? Ya. Kalau di surah Al-Baqarah dikatakan itu bahwa kita akan menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah di bumi. Nah, buah yang kita petik daripada akhlak yang mulia tadi itu adalah 3. Pertama, pasti kita akan sukses. Pasti kita akan sukses. Hasanata fid dunya wal akhirah. Itulah suksesnya orang Islam. Bukan menjadi kaya atau menjadi bupati, menjadi camat, menjadi apa, bukan. Tapi hasanata fid dunya wal akhirah, dia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang sukses. Yang pertama sukses. Yang kedua adalah
karena dia mulia, pastilah nanti dia akan berakhir hidupnya itu dengan kemuliaan pula. Kalau selama perjalanan hidupnya itu selalu dia berada pada koridor kemuliaan, maka ketika mati dia akan mati dalam keadaan mulia. Itu yang namanya husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah. Mati dalam keadaan mulia. Selama ini kita mempersepsikan husnul khotimah itu semata-mata hanya apa? Kalau kita saat nafas yang terakhir itu mengucapkan la ilaha illallah, maka itu dia matinya husnul khotimah. Betul, betul itu. Tapi tidak serta-merta orang itu bisa kemudian mengucapkan la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu. Jangan berharap keajaiban terus. Kan orang selalu berpikirnya ajaib. Dia selama ini maksiat, dia selama ini kafir, dia selama ini orangnya penuh dosa. Begitu mati, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah dia masuk surga. Itu yang selalu kita bayang-bayangkan. Padahal kalimat tauhid itu bisa terucap ketika orang mengembuskan nafasnya itu adalah manakala selama hidupnya itu dia memang diwarnai oleh akhlak yang mulia. Kemuliaan itu yang dia praktekkan sehingga di akhir hayatnya itu yang muncul. Bukankah Rasulullah katakan orang itu akan mati dengan apa kebiasaan dia sebelumnya? Itu kata Rasul. Kalau kemuliaan ujungnya itu tadi, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang ketiga yang kita petik apa? Kalau dia sudah husnul khotimah, ujung perjalanan dia di akhirat nanti apa? Surga. Sudah jelas itu, surga. Jadi di dunia dia sukses, satu sukses, yang kedua matinya husnul khotimah, yang ketiga ujungnya dia dapat surga. Jadi inilah rangkaian-rangkaiannya itu. Rangkaiannya itu. Jadi kalau kita renungkan, banyak sekali ilmu-ilmu di dalam Islam itu yang belum sempat tergali oleh kita. Yang kita tahu Islam itu adalah sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, naik haji. Kalau itu sudah terselesaikan, maka lengkaplah kita jadi orang Islam. Tidak segampang itu. Itu rukun Islam namanya. Rukun Islam itu dirumuskan oleh manusia berdasarkan inspirasi dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Bernamalah dia, rukun Islam itu dibuat oleh orang, disistematisasikan oleh orang, namanya rukun Islam. Dan kemudian kalau sudah itu berarti sudah Islam. Oh enggak, banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain.